Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama. Jangan ada yang ketinggalan semuanya. Ayo lompat bagi Tuhan. Kasihkan tos kanan kirimu, katakan sukacita surga melimpah atas engkau. Amin. Mari percaya pada Tuhan ini. Tuhan memberikan sukacitanya yang besar buat setiap kita. Katakan bersama. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Mari semuanya katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagiku, sukacita surga yang akan berlalu.
sukacita kita yang menjadi kekuatan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Sekali lagi katakan amin. Amin. Sorak-sorai dia bagi Tuhan kita. Saya harap pagi hari ini kita terima jawaban doa kita. Amin. Come on, sing with us. Be not all gentle Savior. Oh, hear my humble cry. Why not another stop our calling? Oh, do not pass me by. Pass me not, oh gentle Savior. Hear my humble cry. Why not another stop our calling? Do not pass me by. Come on, say Savior. Savior. Katakan dengar doa. Oh, dengar doaku. Jangan kau lalui. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Yesus kau juru selamat. Semua katakan dengar doa kami. Dengar doaku. Oh, jangan kau lalui. Janganlah Tuhan lalui. Dan berilah berkat-Mu. Yesus.
katakan doamu sudah dijawab oleh Tuhan. Amin. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Terima berat beban yang kau rasa, cobaan datang silih berganti. Semua yang kau rasa tak adil untukmu, seakan Tuhan jauh dan tak ada. Masih ada selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus. Tuhan tahu Dia ada di sisimu, selalu ada harapan. Meskipun hatimu tak lagi merasa putus semua asa dan harapan, Dia sanggup, Yesus sanggup pulihkan hidup. Terima berat beban yang kau rasa, cobaan datang silih berganti. Semua yang kau rasa tak adil untukmu, seakan Tuhan jauh dan tak ada. Masih ada harapan selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus. Tuhan tahu Dia ada di sisimu, selalu ada harapan. Meskipun hatimu tak lagi
Bapak Ibu saudaraku, bahwa selalu ada harapan di dalam Yesus. Jangan kita putus asa, jangan kita patah semangat. Di dalam Yesus tidak pernah ada pintu yang tertutup. Dia memberikan pintu yang terbuka bagi engkau dan saya. Dia mengangkat hidup kita, Dia menyembuhkan sakit kita, Dia melepaskan yang terikat. Dan kita percaya kemenangan adalah bagian setiap kita. Engkau yang percaya, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Ada harapan di dalam Yesus. Masih ada harapan selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus. nafas hidup Jangan putus asa, Bapak Ibu saudaraku. Oh, Tuhan, dan Dia perhatikan engkau. Selalu ada harapan. Oh, meskipun kau lagi merasa There is always hope in Jesus. Namasyakara. There is always a way out in Jesus. Nabakana masyakara. Selalu ada pengharapan dalam Yesus. Jangan pernah lepaskan pengharapanmu di dalam Tuhan. Urabakana masyakara bakara la bahana masyikiara la. Urabakana masyakara la barala masyikiara la. Urabakara la wasyakara la bara. Uramasyakara la bara la bara. Negara la wasyakara. Kaulah pengharapan kami. Karena Engkau kami dapat dan mampu untuk tetap tegak berdiri. Karena pengharapan yang Engkau beri kepada kami bukan pengharapan yang palsu, tapi pengharapan yang pasti. Dan kami boleh percaya di dalamnya. Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau, Allah yang selalu menggenapi janji-janjinya, yang selalu menepati perkataannya kepada kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu jangan susah, jangan bersedih hati, tetap berharap, sebab segera Tuhan akan menolong kita semua. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan, sebab pagi hari ini kita menerima anugerah, kemurahan, pertolongan. Lebih meriah kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, Dia ajaib, perbuatannya selalu dahsyat, Dia tidak pernah berubah. Oh,
Father, we give you all the glory, all the praise that is due to you. Bapa, kami memberikan kepadamu segala kemuliaan dan pujian yang layak bagi Engkau. You have created us to worship you. Engkau telah menciptakan kami untuk menyembah And Engkau. we are complete when we worship you. Dan kami akan menjadi sempurna ketika kami menyembah Engkau. This morning, Pagi ini, speak to us one more time. berbicaralah pada kami sekali lagi. Strengthen us. Kuatkanlah kami. Encourage us. Dan berilah semangat pada Correct kami. us. Dan koreksi kami. That we may be more like Jesus. Sehingga kami dapat menjadi semakin mirip dengan We Yesus. give you all the glory. Kami berikan kepadamu segala kemuliaan. Touch us one more time. Jamahlah kami sekali lagi. Let us experience your love one more time. Izinkanlah kami untuk mengalami kasih-Mu sekali lagi. And we thank you. Dan kami mengucapkan syukur The best is yet to come. bahwa yang terbaik akan tiba. Amen. Amin. Amen. Thank you. Amen. You may be seated. Terima kasih, silakan duduk. No matter what you go through this morning, Tidak peduli apapun yang Anda hadapi I got pagi good ini, news for you. saya punya kabar baik untuk The Anda. best is yet to come. Yang terbaik akan tiba. The best is yet to come. Yang terbaik akan datang. The best is yet to come. Yang terbaik akan datang. God reserved the best for His children. Allah menyediakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Turn to your neighbor and say, don't worry, the best is yet to come. Katakan pada orang di sebelah Anda, jangan khawatir, yang terbaik akan datang. You may be going through a negative circumstance. Mungkin saat ini Anda dalam situasi yang negatif. Maybe you are afraid. Mungkin Anda sedang ketakutan. Jesus in you is greater than all your problems and difficulties. Yesus di dalam Anda lebih besar dari segala masalah dan kesulitan dalam hidup Anda. Let your negative situation fear you, Biarlah situasi negatif yang Anda alami itu justru takut pada because Anda. God is with you. Karena Allah beserta Anda. Amen. Amin. If God is with you, who can be against you? Jika Allah beserta Anda, siapa yang bisa melawan Anda? And what the enemy meant for evil, God will turn it for good. Dan apa yang akan digunakan musuh untuk mendatangkan kejahatan akan dijadikan kebaikan oleh You Tuhan. believe? Apa Anda percaya itu? Give Jesus a wonderful clap. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Don't tell God how big your mountain is. Jangan Anda berkata pada Tuhan betapa besar gunung masalah Anda itu. Tell the mountain how big your God is. Tapi justru katakan pada gunung masalah Anda itu betapa besarnya Tuhan Anda. Amen. Jesus says, speak to your mountain and be removed. Yesus berkata, berbicaralah pada gunungmu itu, tersingkirlah. Amen. Praise the Lord. Puji Tuhan, God is good. Tuhan itu baik. This morning, Pagi ini, I want to speak to you about God's idea versus good idea. pagi ini saya ingin berbicara kepada Anda tentang ide atau pikiran Tuhan melawan pikiran atau ide kebaikan. We are faced as a Christian with many ideas. Dalam hidup kita sebagai orang Kristen, kita dihadapkan dengan berbagai macam ide. We have many good ideas come to us. Kita juga menerima banyak sekali ide-ide atau pikiran yang baik datang pada kita. And sometimes this good idea may not be God's idea. Dan terkadang pikiran atau ide yang baik itu justru bukan ide atau pikiran dari Tuhan. Many years ago, I met a businessman. Bertahun-tahun yang lalu saya berjumpa dengan seorang pengusaha. He has an office that do migration paperwork to go to Canada. Dia memiliki sebuah kantor yang mengurusi surat-surat migrasi untuk ke Kanada. And the cost for processing the papers will cost about $4,000 US. Dan biaya untuk mengurus surat-surat izin itu kira-kira sebesar $4.000 Amerika. I met him, we became friends. Saya saat itu berjumpa dengan dia dan kami menjadi teman. He offered to do the paperwork for me to migrate to Canada. Dia menawarkan untuk membantu saya mengurus surat-surat itu untuk migrasi ke And he's going Kanada. to gift it to me
free of charge, gratis. Dan dia akan melakukan itu, membantu saya dengan gratis, tidak perlu bayar. I was so excited. Saya saat itu begitu gembira. I straight away grabbed the opportunity, Saya langsung ambil kesempatan prepare itu. all the papers, Saya mempersiapkan semua surat-surat yang dibutuhkan. and I did not ask God. Dan saat itu saya bahkan tidak bertanya pada Tuhan. I did not want to ask God, Saat itu dikatakan saya tidak mau tanya Tuhan. just in case He say no. Karena kalau Tuhan nanti bilang jangan. We always have some ideas and the things we like to do, Kita selalu punya ide-ide tentang hal-hal yang kita sendiri suka untuk lakukan. and sometimes we conclude that what we like to do, those good ideas are from God. Dan kadang-kadang kita sendiri yang menyimpulkan bahwa hal-hal yang kita suka lakukan itu datangnya pasti dari Tuhan. One day, Suatu hari God sent a prophet from India. Tuhan mengutus seorang nabi dari He India. doesn't know anything about me and my migration to Canada. Dia tidak tahu apapun tentang diri saya, bahkan tentang rencana saya untuk migrasi ke Kanada. He began to prophesy over me. Tapi dia mulai bernubuat atas hidup saya. And he said, Dan dia berkata, your office, your headquarters will be in Malaysia. kantormu dan markasmu akan ada di Malaysia. And there goes the good idea, Nah itu, pergilah semua ide saya yang baik tadi. but not God's idea. Tapi itu semua bukan gagasan atau ide Tuhan. Let's look at an example in the Bible in Genesis 16. Sekarang kita lihat contoh dari Alkitab di Kejadian pasal 16. God promised Abraham and Sarah that they're going to have a child. Saat itu Tuhan berjanji pada Abraham dan Sarah bahwa mereka akan dikaruniakan seorang anak. But Sarai at that time was barren. Tapi Sarai saat itu dia mandul. So they waited for a few years. Jadi mereka menantikan selama beberapa God tahun. spoke to them and promised them that they're going to have a son. Tuhan berbicara pada mereka dan berjanji pada mereka bahwa mereka akan mempunyai anak laki-laki. After waiting for many years, Tapi setelah menanti beberapa tahun, they decided to help God. mereka memutuskan untuk membantu Tuhan. Verse 1 to verse 4. Let's read Genesis 16. Ayat pertama sampai ayat yang keempat. Mari kita baca Kejadian pasal 16. Saya bacakan. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ayat 4. Alright. Okay. In those days, Pada zaman itu, when the wife could not have children, ketika seorang istri tidak bisa memberikan anak, they let the maid to be the surrogate mother. mereka akan membiarkan hamba perempuannya untuk menjadi ibu titipan. It is a culture that is permissible in those times. Itu adalah sebuah budaya yang lazim saat itu. So, Sarah came with this good idea. Jadi Sarai ini tiba-tiba muncul idenya yang bagus ini. Maybe God has forgotten His promise to us. Oh, mungkin Tuhan lupa ya janjinya pada kita. Maybe God is too slow. Let's help God to speed up things. Mungkin memang Tuhan ini memang telatan ya, sering terlambat ya. Kita bantu Tuhan untuk lebih cepat. Please understand that God has a timing for everything under heaven. Tolong Anda pahami bahwa Tuhan punya waktunya untuk segala yang terjadi di bawah langit ini. God has a timing for each one of our life. Tuhan punya waktunya untuk setiap kejadian dalam hidup kita. It takes 9 months for a baby to be fully formed in the mother's womb. Perlu 9 bulan bagi seorang bayi untuk dibentuk sempurna dalam kandungan ibunya. But if the baby comes out before the 9 months, there are usually some problems and complications. Tapi bila bayi itu ternyata lahir sebelum waktunya, biasanya akan timbul masalah.
Here Abraham, the Bible says, heeded to the voice of the wife Sarah. Di sini Alkitab mengatakan bahwa Abram mendengarkan perkataan istrinya Sarai. It was good idea, Itu adalah gagasan yang but it bagus. was not God's idea. Tapi itu ternyata bukan gagasan atau ide As a Tuhan. result, Ishmael was born. Sebagai hasilnya Ismail dilahirkan. Ishmael became a problem in the family. Dan akhirnya Ismail ini menjadi masalah dalam keluarga itu. Ishmael became a great competitor to Isaac. Ismail ini nantinya menjadi pesaing yang luar biasa untuk Ishak. Abraham continued to believe God, and as a result, Isaac was also born. Tapi setelah itu Abraham terus percaya kepada Allah dan akhirnya hasilnya Ishak dilahirkan. Isaac was God's idea. Ishmael was good idea. Jadi Ishak adalah gagasan dari Tuhan, sedangkan Ismail adalah gagasan yang baik. Ishmael is a great mistake. Ismail adalah satu kesalahan yang besar, Isaac is a great miracle. sedangkan Ishak adalah keajaiban yang besar. Ishmael was born out of the flesh. Ismail dilahirkan dari kedagingan. Isaac was born out of the spirit. Ishak dilahirkan dari roh. It's very important that we continue to follow God and God's idea. Sangatlah penting bagi kita untuk terus-menerus mengikuti rancangan-rancangan Tuhan. Let's look at another example in the book of Joshua. Mari kita lihat contoh lain di kitab Yosua. Joshua chapter 9. Yosua pasal yang ke-9. I'm sure there are many businessmen here this morning. Saya yakin ada banyak sekali para pengusaha pagi ini. There are so many business proposals. Dan mungkin Anda harus menghadapi banyak sekali proposal-proposal Maybe there are bisnis. so many investments proposal. Mungkin ada begitu banyak proposal untuk Anda investasikan. And sometimes it looks so good in the natural eyes. Dan kadang-kadang itu dalam mata jasmania kelihatannya begitu bagus. Sometimes it looks so good with our experience and our knowledge. Kadang-kadang itu terlihat begitu baik dari sudut pandang pengalaman dan pengetahuan kita. We can know the past and the present. Seolah-olah kita tahu, kita ini ya memang bisa tahu masa lalu dan masa kini. But we cannot know the future. Tapi kita tidak akan pernah tahu masa depan. But God knows the future. Tapi Tuhan tahu masa So depan. it's so important that we seek Him. Jadi sangatlah penting bagi kita untuk terus mencari Dia. Alright, Joshua 9. Baik, Yosua pasal yang ke-9. Now Joshua 7:8-6. Joshua and the army has got great victory against Jericho and Ai. Jadi di Yosua pasal 6, 7, dan 8, pasukan Yosua sudah berhasil mengalahkan orang-orang di Ai. His name and his fame has gone throughout the region. Namanya menjadi terkenal, bahkan dikenal di seluruh daerah itu. Joshua was raised by God to be a great conqueror. Yosua ini memang disiapkan, dibesarkan oleh Tuhan untuk menjadi penakluk yang luar biasa. But there was inhabitants nearby. Tapi ternyata di sana ada penghuni-penghuni tanah itu. And let's read Joshua 9 verse 3 Mari kita to lihat 6. Yosua pasal 9 ayat yang ke-3 sampai 6. Saya bacakan. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. 14 and 15. Ya, sekarang ayat 14 dan 15. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Now the Gibeonites are the enemies of Israel. Ya, orang-orang Gibeon adalah musuh bagi orang-orang Israel.
And God has given command to Joshua to destroy them. Dan sebelumnya Allah telah memberikan perintah kepada Yosua untuk menghancurkan mereka. And the Gibeonites knew that they could not fight against Joshua and his army. Dan orang-orang Gibeon ini sadar bahwa mereka tidak bisa melawan orang-orang Israel dan Yosua. So they make a plan Jadi mereka menyusun to rencana deceive Joshua untuk menipu Yosua and the elders. dan juga tua-tua Israel. So they have all the old bread and to show it to Joshua that they come from a long journey. Jadi mereka menyiapkan semua roti-roti yang sudah kering ya untuk menunjukkan pada Yosua bahwa mereka ini datang dari negara They yang jauh. wanted agreement, a covenant with Joshua and enemy for protection so that they will not be harmed. Mereka mau untuk buat perjanjian dengan Yosua supaya mereka tidak disakiti. The Bible says Alkitab mengatakan that Joshua and the elders did not seek the counsel of the Lord. bahwa Yosua dan tua-tua Israel tidak mencari bimbingan Tuhan. They buy the good idea. Mereka mau dan percaya pada ide yang baik itu. They fall into the good idea. Mereka jatuh pada ide yang kedengarannya They baik didn't itu. seek God whether this was God's will and God's purpose. Saat itu mereka tidak mencari Tuhan untuk bertanya apakah ini rancangan dan tujuan yang Tuhan tentukan. Many business people cried, many investment turned sour. Banyak para pengusaha menangis, banyak rencana investasi menjadi pahit. Many Christians were cheated Banyak orang-orang Kristen ditipu because it was good idea but not God's idea. karena yang mereka ambil adalah ide atau rancangan yang baik dan itu bukan rancangan dari In Tuhan. Malaysia there's a lot of scam. Di Malaysia banyak sekali rencana-rencana penipuan. The money will turn into real money, a paper will turn into real money and things like that. Jadi mereka berkata bahwa kertas ini akan nanti bisa jadi uang sungguhan. And suddenly you receive an email that somebody is going to give you $100 million. Bayangkan tiba-tiba Anda menerima email bahwa ada orang yang akan memberikan Anda uang sebesar $100 juta. I have personally received such emails. Saya pribadi pernah menerima email semacam itu. One day I received an email from this total stranger. Suatu hari saya menerima email dari orang yang tidak saya He said kenali. there's this rich man, he died. Dan dia berkata, ini ada orang kaya yang barusan meninggal. He has a lot of money. Dia punya banyak uang. He wants to donate to your ministry Dia mau menyumbangkan pada pelayanan Anda. so that you can go and preach around the world. Supaya Anda bisa pergi dan berkhotbah di seluruh dunia. Sounds very good. Wah, kedengarannya sangat baik. Sounds very convincing. Kedengarannya sangat meyakinkan. Question. Tapi pertanyaannya, My own brother saudara saya sendiri, would not give me $100 Anda tahu, saudara saya sendiri bahkan tidak mau beri saya uang $100 for no reason. kalau tidak ada alasan. Why would a stranger give me $1 million? Lalu kenapa ada orang asing yang mau beri saya $1 juta? A lot of people are cheated because of the greed in their heart. Banyak orang tertipu karena keserakahan yang ada dalam hati A mereka. lot of people are cheated because they fail to seek God and ask God's counsel and advice. Banyak orang tertipu karena mereka gagal untuk mencari Tuhan dan mencari bimbingan Tuhan. A family had a piece of land in Malaysia. Di Malaysia, sebuah keluarga mempunyai sebidang tanah. They met this businessman, supposedly a Christian businessman. Mereka berjumpa dengan seorang pengusaha yang ya dikatakan orang Kristen. Supposedly to be honest. Ya, seharusnya orang ini dianggap jujur ya. So they had a joint venture project with a piece of land. Jadi mereka bekerja sama untuk menggunakan sebidang tanah itu. And this businessman cheated and the whole project did not take off. Dan pengusaha ini menipu mereka dan seluruh proyek itu tidak berjalan. And the family lost a piece of land. Dan akhirnya keluarga tadi itu kehilangan tanah mereka. All because it was a good idea but not God's idea. Amin. Dan itu semua karena itu adalah gagasan atau rancangan yang baik dan bukan rancangan dari Tuhan. I have a friend in the same school many years ago. Saya mempunyai seorang teman dan kami belajar di sekolah yang sama. He was accepted in a university to study engineering. Dia diterima di dalam sebuah universitas untuk belajar tentang mesin. For 4 years. Selama 4 tahun. His father has passed away when he was very young.
Ayahnya meninggal ketika dia berusia sangat muda. So he couldn't have the money to study in university. Jadi dia tidak sanggup untuk membiayai belajar di universitas. But he was offered 2 scholarship by 2 different companies. Tapi dia menerima tawaran beasiswa oleh 2 perusahaan. Yesterday I heard a very sad story. Kemarin saya mendengar suatu cerita yang sangat menyedihkan. There was a brilliant woman who did the university in Indonesia. Ada seorang wanita yang brilian yang menempuh studi di universitas di Indonesia. She did 3 years. Dia belajar selama 3 tahun. It's a 4-year course. Jadi itu harusnya jarak pendidikannya 4 tahun ya. And she couldn't finish her final year because the parents didn't have the money. Dan dia tidak bisa menempuh pendidikannya sampai tuntas karena orang tuanya tidak punya uang. So sad. Begitu menyedihkan. So sad. As a father, I feel so sad for her. Begitu menyedihkan, sebagai seorang ayah saya sedih. That she could not finish the university course. Bahwa perempuan ini tidak bisa menuntaskan pendidikannya. Some of you may be facing some financial problem. Beberapa dari Anda saat ini mungkin sudah menghadapi masalah keuangan. This evening at 5 o'clock service, I'm going to speak about God's provision. Malam ini di pukul 5, saya akan berbicara tentang penyediaan kebutuhan oleh Tuhan. If you are available, come for that service. Kalau memang Anda punya waktu, datanglah pada ibadah itu. God can provide for you. Karena Allah sanggup menyediakan segala kebutuhan Anda. God can give you the visa that you need. Allah sanggup memberikan visa yang Anda God butuhkan. can give you the scholarship that you need. Allah sanggup memberikan beasiswa yang Anda butuhkan. Come back to my friend's story. Nah, sekarang kembali ke cerita teman saya tadi He ya. was offered by 2 companies with 2 different scholarship. Dia menerima tawaran 2 beasiswa dari 2 perusahaan. Company A looks very attractive. Perusahaan yang pertama, yang A ini ya, kelihatannya sangat menarik. Attractive to the eyes, attractive to the human knowledge and wisdom that are limited. Sangat menarik kalau dari sudut pandang penglihatan kita atau hikmat manusia yang sangat terbatas ini. Company B that offers scholarship B was okay, good, but okay. Perusahaan yang kedua yang memberikan beasiswa, ya bolehlah, boleh. Any normal person would definitely choose company A scholarship. Ya. Orang yang normal ya pasti akan dengan mudah memilih tawaran beasiswa dari perusahaan yang pertama. But this young man decided to seek God. Tapi anak muda ini dia memutuskan untuk mencari Tuhan. As he sought God, Dan ketika dia mencari Tuhan, God promised in his heart, Tuhan meletakkan dalam hatinya, don't take A scholarship, jangan ambil tawaran beasiswa perusahaan pertama. B scholarship. Ambillah beasiswa perusahaan yang kedua. Unlike Joshua that did not seek the counsel of God, Dan tidak sama seperti Yosua yang tidak mau mencari bimbingan Tuhan, my friend began to seek God, and God promised her, take scholarship B. dan teman saya ini mau mencari Tuhan, dan Tuhan menunjukkan dia harus mengambil beasiswa yang kedua. 2 years later, 2 tahun kemudian, after he accepted the scholarship from company B, setelah dia menerima beasiswa dari perusahaan yang kedua tadi, company A went bankrupt. ternyata perusahaan yang pertama itu bangkrut. God knows the future. Tuhan tahu masa depan. He's the Alpha and Omega in our life. Dialah Alfa dan Omega dalam hidup kita. Seek Him. Carilah dia, Ask Him. tanyalah Don't dia. just move by good ideas. Janganlah Anda mudah digerakkan oleh ide atau rancangan Don't yang just baik. move by what you could see and what you could hear and what you know. Janganlah mudah digerakkan dengan apa yang bisa Anda lihat dengan mata Anda atau apa yang Anda ketahui. Don't move by just the natural outward circumstance. Janganlah digerakkan pada segala situasi yang jasmaniah itu. Learn to hear God. Belajarlah untuk mendengar Tuhan. Learn to hear God. Belajarlah untuk mendengar Tuhan. 2 Samuel chapter 7. 2 Samuel pasal yang ke-7. Another example in the Bible about good idea versus God's idea. Contoh lain dalam Alkitab tentang rancangan yang baik dengan rancangan Tuhan. We only have limited time and lifespan. Saat ini kita hanya punya waktu yang sangat terbatas dalam hidup kita. Mistakes are costly. Kesalahan-kesalahan apapun itu memakan banyak biaya. Sin are deadly. Dan dosa itu mematikan.
Mistakes are costly, sins are deadly. Jadi kita pasti harus bayar kesalahan kita dan juga dosa itu akan mematikan untuk kita. Avoid both of them. Dan hindari kedua hal itu. Wisdom is to learn from other people's mistake and do not do your own mistake. Adalah sebuah hikmat bagi kita bahwa kalau kita mempelajari dari kesalahan yang dilakukan orang lain tanpa perlu kita melakukan kesalahan itu. Wisdom is also learning from our own mistakes so that we do not repeat the mistake. Hikmat juga adalah ketika kita belajar dari kesalahan yang kita lakukan sehingga kita tidak akan mengulanginya. But the greater wisdom is to learn from somebody else's mistake so that you yourself will not make the same mistake. Tapi hikmat yang lebih besar adalah ketika Anda sanggup belajar dari kesalahan yang dilakukan orang lain sehingga Anda tidak perlu melakukan kesalahan yang sama. In 2 Samuel chapter 7, Di 2 Samuel pasal yang ke-7, here was King David. di sini ada Raja Daud. He had a noble desire. Dia punya satu keinginan yang mulia. He had a spiritual desire. Dia punya satu keinginan yang Or rohani. you can even say he has a godly desire. Bahkan mungkin Anda bisa mengatakan dia punya keinginan atau kerinduan yang kudus. He wanted to build God a house. Dia ingin membangun sebuah rumah bagi Tuhan. Isn't that wonderful? Bukankah itu sungguh indah? It must be God, right? Somebody who wants to build God a house. Wah, ini pasti ide atau rancangan Tuhan ya. Bayangkan ada orang mau bangun rumah untuk Tuhan. Let's read the Bible, 2 Samuel chapter 7. Mari kita baca Alkitab 2 Samuel pasal yang ke-7. Many people ask me this question. Banyak orang bertanya pada saya, What is God's will for my life? apakah What is God's will for my life? apakah kehendak Tuhan bagi hidup saya? Many people have asked me. Banyak orang bertanya pada saya. Behind that question Di balik pertanyaan mereka, also mean that I'm faced with good idea and God's idea. ada suatu kebingungan ya. Dia dihadapkan pada kerancangan Tuhan dan rancangan yang baik. Which one should I choose? Yang mana yang harus saya pilih? I want to encourage you this morning that whenever you make an important decision, Saya ingin mendorong Anda semua pada pagi ini adalah kapanpun Anda harus mengambil keputusan yang penting, important decision like buying a house, buying a car, getting married, keputusan penting seperti membeli rumah, membeli mobil atau menikah ya, or some important issues in life. atau masalah-masalah apapun yang Anda hadapi dalam hidup, Don't just make the decision like that. jangan sembarangan buat keputusan seperti itu. Take time to seek God. Ambillah waktu mencari Tuhan. Take time Ambillah waktu to ask for wise counsel. untuk bertanya nasihat-nasihat yang bijak. Take time to hear God. Ambillah waktu untuk mendengar Tuhan. 2 Samuel 7. 2 Samuel pasal yang ke-7. Let's read verse 1 Kita to baca, verse 4. kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan. Demikian. Alright, here is David telling prophet Nathan, I want to build God a house. Jadi di sini Raja Daud berkata pada Nabi Nathan, "Aku ingin bangun sebuah rumah untuk Tuhan." Surprisingly, Nathan the prophet didn't ask God or seek God. Say, yes, go ahead, good idea, good idea. Tapi secara mengejutkan ya, di sini Nabi Nathan bahkan tidak bertanya pada Tuhan, tapi dia langsung menjawab, "Oh, itu memang rancangan atau ide yang baik itu." Whether you're a prophet or not, all of us can make mistake. Apakah Anda seorang nabi atau bukan, kita semua bisa saja lakukan kesalahan. All of us can make the mistake of running with good idea that is not God's idea. Kita bisa saja melakukan kesalahan dengan menempuh ide atau rancangan yang baik, padahal itu bukan rancangan Tuhan. The passage continue and God spoke to Nathan in a dream that night. Dan ayatnya diteruskan, Allah berkata pada Nathan pada mimpi malam itu. And let's read verse 12 and 13. Mari kita baca ayat 12 dan 13. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan kebutuhanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan
mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. As you read the passage further, you discover that God gave the reason why David should not build the house. Kalau Anda meneruskan bacaan ayat tadi, Anda akan menemukan kenapa alasan Tuhan untuk melarang Daud membangun rumah Tuhan. God says to David, you have shed a lot of blood. Tuhan berkata pada Daud, engkau telah mengucurahkan banyak darah. It is not my will for you to build the house. Bukan kehendakku bagi engkau untuk membangun rumah. But your son is a man of peace. He will build the house. Tapi anakmu lah orang yang penuh kedamaian. Dialah yang akan membangun rumahku. Some of our desires, though they are godly, like David's desire, Ya, beberapa dari kita punya rancangan yang kelihatannya sangat kudus seperti rancangan Daud tadi. it may not be from God. Tapi itu mungkin bukan datang It may dari not Tuhan. be the will of God to Itu- see those things come to pass. Itu mungkin bukan kehendak Tuhan untuk dinyatakan. It was not the will of God for David to build the house, but it was his son Solomon. Seperti tadi, bukan kehendak Tuhan bagi Daud untuk membangun baitnya, tapi ternyata Salomo lah yang harus membangun bait Allah. Recently, there was a pastor in Malaysia. Baru-baru ini ada seorang pendeta di Malaysia. He was having a good church, and the church is growing and doing well. Dia sedang mengelola sebuah gereja dengan sangat baik dan gerejanya bertumbuh dan berjalan baik. There was another pastor from another city, Ada pendeta lain dari kota lain offered him to come over to that city and take over the church. menawarkan pada pendeta yang pertama untuk datang ke kotanya dan mengambil alih gereja. It's a very major decision. Ini adalah sebuah keputusan yang sangat besar. He spoke to me. He is my good friend. Dia berbicara pada saya karena dia adalah teman He baik saya. asked me for prayer. He asked me for advice. Dia minta saya untuk berdoa dan dia minta nasihat dari saya. As I began to seek God, Dan ketika saya mulai mencari Tuhan, as I began to ask God, ketika saya mulai bertanya pada this is Tuhan, what I received. inilah yang saya terima. So I told him, Jadi saya berkata pada dia, I said, this is good idea. This is godly idea. saya berkata ini adalah rancangan yang sangat baik dan sangat rohani. But it is not God's idea. Tapi ini bukan rancangan Tuhan. God wants to stay in your same church. Tuhan mau Anda tetap tinggal dalam gereja Anda sendiri. I didn't know that he already decided in his heart to go. Saya tidak tahu bahwa ternyata teman saya ini sudah memutuskan dalam hatinya untuk pergi. His wife was willing to flow along with him. Dan istrinya sudah siap untuk mengikuti dia. And the more I prayed, the more I realized this is not God. Dan semakin banyak sering saya berdoa, saya semakin sadar bahwa ini bukan rancangan Tuhan. Just last month, Jadi baru saja bulan lalu, I spoke in his church again. saya berkhotbah di gerejanya He lagi. took me for a meal after the meeting. Dia membawa saya untuk makan setelah ibadah. He told me something very interesting. Dia mengatakan sesuatu yang sangat menarik. He confessed to me. Dia mengaku pada saya, Says, actually, I wanted, already prepared to go to that city and take over that church. dia berkata sebenarnya saat itu saya sudah bersiap-siap untuk pergi ke kota lain itu untuk mengambil alih gereja di sana. But the last few months, something happened to my church. Tapi ternyata beberapa bulan selanjutnya ada sesuatu yang terjadi pada gereja saya. Two of my pastors have resigned. 2 orang dari staf penggembalaan saya sudah mengundurkan diri. And they resigned for good reason. One followed the husband to another place. Dan mereka mengundurkan diri karena alasan yang benar ya. Salah satunya dia harus ikut suaminya kerja di tempat lain. So they resign not because of problem or quarrel, but they resign, there's a good reason to go. Jadi mereka mengundurkan diri bukan karena ada masalah ya atau ada pertengkaran, tapi karena alasan yang baik. And there is another pastor that is eyeing and grooming to take over his place. Dan juga ternyata ada satu staf penggembalaan lain yang ternyata selama ini mengincar posisi teman saya tadi. And he was grooming him to take over so that he can move to the other city and pastor that church. Jadi dia sebenarnya sudah rencana untuk mengambil alih dan pindah ke kota lain. He just got the news Tapi dia menerima kabar that this pastor that is eyeing to replace him
bahwa ternyata dalam staf penggembalaan ada seorang pendeta yang mengincar untuk mengganti posisi teman saya Going tadi. to resign and move to Singapore. Padahal dia akan mundur dan pindah ke Singapura. Finally, he decided and resigned to the fact that God wants him to stay in that church. Dan akhirnya teman saya itu memutuskan dan menerima kenyataan bahwa Tuhan ingin dia tetap tinggal dalam gerejanya. We must learn to inquire from God. Kita semua harus belajar untuk We bertanya must pada Tuhan. learn to hear from God. Kita semua harus belajar mendengar dari Tuhan. You say, Brother Paul, I'm not a prophet. How can I hear from God? Mungkin Anda berkata, tapi Pak Paul, saya ini kan bukan seorang nabi. Bagaimana saya bisa dengar suara Tuhan? You don't need to be a prophet to hear from God. Anda tidak perlu jadi seorang nabi untuk mendengar suara Tuhan. John 10:27. Yohanes 10 ayat 27. The Bible says, Jesus says, my sheep will hear my voice. Alkitab mengatakan, Yesus berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. If you are Jesus' sheep, wave your hand at me. Kalau Anda merasa Anda adalah domba-domba Yesus, tolong lambaikan tangan Anda pada You are saya. Jesus' sheep, wave your Kalau hand. Anda domba-domba Yesus, tolong lambaikan Jesus tangan. says, you are qualified to hear my voice. Yesus mengatakan Anda sudah layak untuk mendengar suaranya. If you are Jesus' sheep, you can hear God's voice. Kalau memang Anda adalah domba Yesus, pasti Anda akan mendengar suara Unless you Tuhan. are a goat, Kecuali Anda adalah seorang atau seekor kambing. or you are a wolf. Atau Anda seekor serigala. If you are meh, you can hear God's voice. Tapi kalau Anda meh gitu, pasti Anda bisa dengar suara If Tuhan. you are a sheep, Kalau Anda seekor domba, you can hear God's voice. pasti bisa dengar suara All Tuhan. you need to do is inquire Him and seek His face. Yang perlu Anda lakukan hanya bertanya pada Dia dan There mencari are many wajahnya. ways God speaks to you. Ada banyak jalan bagi Tuhan untuk berbicara pada Anda. God will speak to you according to what He knows best for you. Dan Tuhan akan berbicara pada Anda sesuai dengan apa yang Dia ketahui memang baik untuk Anda. God speaks to you with a still small voice inside you. Dan Tuhan akan berbicara dengan suara yang lembut di dalam diri Anda. God speaks to you through other men of God, other women of God. Tuhan bisa juga berbicara pada Anda melalui hamba Tuhan. God speaks to you as you read the Bible. Tuhan juga bisa berbicara pada Anda ketika Anda membaca Alkitab. I was pastoring for 5 years. Saat itu saya sudah mengembalakan selama 5 tahun. And I was praying to God, how long more I should be pastoring. Dan saya bertanya pada Tuhan, berapa lama lagi saya harus terus mengembalakan? Because I know my primary call is to bless the nations, to go to the nations and not just pastor one single church. Karena saya sadar bahwa panggilan saya yang terutama adalah untuk memberkati bangsa-bangsa dan bukan hanya untuk melayani dalam sebuah gereja. And one day I was just reading 1 Kings chapter 17. Dan suatu hari saya membaca Alkitab di kitab 1 Raja-Raja pasal 17. I've read that many times. Saya sebelumnya sudah baca ayat itu berkali-kali. I read the word about 4 times a year, the whole Bible. Saya membaca Alkitab dari awal sampai akhir itu 4 atau 5 kali dalam 1 tahun. But now with the audio, you can download the Bible reading. I think I listen to the whole Bible many times a year. Tapi sekarang lewat Alkitab dengan audio ya, dengan suara, kita bisa mendownload itu dan menurut saya sudah dengarkan semua isi Alkitab itu berkali-kali. You need to get the word of God into your heart, into your spirit, into your mind. Anda semua harus menempatkan firman Tuhan itu di dalam hati Anda, dalam roh Anda, dalam pikiran Anda. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Dikatakan bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Psalms 119, 105. Jadi Mazmur 119 ayat 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Dikatakan bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi As jalanku. I read 1 Kings 17 that morning, Dan ketika pagi itu saya membaca dari 1 Raja-Raja pasal 17. Elijah was at the brook Cherith waiting for the ravens to come and feed him. Saat itu Elia ada di sungai Kerit. Dia menunggu gagak-gagak untuk memberi dia makan. The whole nation was in famine and there was no rain. Saat itu seluruh bangsa Israel dilanda kelaparan karena tidak ada And the hujan brook yang turun. Cherith, the water was flowing.
Dan di sungai Kerit ini airnya mengalir. And suddenly it dries up. Tiba-tiba menjadi kering. When you do not see the provision of God, it means that it's time to move on. Ketika Anda tidak lagi melihat pemenuhan kebutuhan yang dilakukan Tuhan, berarti itu waktunya bagi Anda untuk bergerak. When God's provision stop, you must check yourself whether you're in the right place at the right time with the right people. Ketika penyediaan yang Tuhan kerjakan itu berhenti, maka Anda harus memeriksa apakah Anda ada di tempat yang tepat, apakah Anda bersama orang-orang yang benar. When suddenly the favor of God is lifted, Ketika tiba-tiba perkenanan dari Allah itu diangkat dari Anda. suddenly your boss who favor you no longer favor you. Misalnya tiba-tiba atasan Anda, bos Anda yang biasanya berkenan pada Anda, tiba-tiba tidak suka pada Anda. Maybe it's time to move. Mungkin ini waktunya untuk pindah. Or maybe you need to check your life. There's something wrong that you did. Atau mungkin Anda harus memeriksa hidup Anda. Mungkin ada kesalahan yang Anda kerjakan. God spoke to Elijah. Now go to the widow of Zarephath. I will provide for you. Allah berkata pada Elia, sekarang pergilah ke seorang janda di Sarfat. Di sanalah aku akan memberikan kebutuhanmu. As the brook Cherith dried up, Ketika sungai Kerit ini mengering, God spoke to Elijah. Allah berbicara pada Elia, Go to the woman of Zarephath. pergilah pada seorang janda di Sarfat. As I read that passage, Ketika saya membaca ayat suddenly itu, God spoke to me through the passage tiba-tiba Allah berbicara pada saya melalui ayat tersebut. that my time of pastoring the church is coming to end. Bahwa waktu bagi saya untuk mengembalakan gereja tersebut akan berakhir. I continued and I resigned as a pastor. Saya mengikutinya dan saya akhirnya mengundurkan diri sebagai seorang gembala. And God began to open great doors to preach to many places. Dan Allah mulai membukakan pintu yang luar biasa bagi saya untuk memberitakan Injil ke banyak tempat. Including preaching in this great church. Dan juga di dalamnya termasuk berkhotbah di gereja yang luar biasa ini. If I didn't hear the voice of God and the leading of God, Kalau saat itu saya tidak mendengarkan suara dan bimbingan Tuhan, this morning I will not be preaching to you. maka pagi ini saya tidak akan berkhotbah pada Anda. I want to encourage you to seek God. Saya ingin mendorong Anda I semua want untuk to mencari encourage you Tuhan. to hear the voice of God. Saya ingin mendorong Anda semua untuk mendengar suara A Tuhan. lot of people have mental block when it comes to hear the voice of God. Banyak orang seringkali menghadapi suatu halangan dalam hati mereka ketika mereka harus mencari Tuhan. God wants to speak to you. Padahal Tuhan mau Your berbicara pada Father in Anda. heaven longs to speak to you. Bapa Anda di surga rindu untuk Your berbicara Father pada in heaven Anda. longs to lead you and guide you to His perfect will. Bapa Anda di surga sungguh merindukan untuk membimbing dan memimpin Anda dalam kehendaknya yang sempurna. Do you have time to seek for God's idea? Apakah Anda punya waktu untuk mencari Tuhan dan rancangannya? Or you are running after good idea? Atau Anda hanya berlari mengejar-ngejar rancangan yang baik? Remember, Abraham produced Isaac and Ishmael. Ingat, Abraham harus sampai menghasilkan Ismail dan Ishak. Isaac was a miracle, Ishmael was a mistake. Ishak adalah mujizat, Ismail adalah kesalahan. The Bible says in Genesis 25, Isaac and Ishmael followed Abraham to the grave. Alkitab mengatakan di Kejadian 25 bahwa Ishak dan Ismail terus mengikuti Abraham sampai ke kuburnya. Isaac and Ishmael buried Abraham. Ishak dan Ismail lah yang menguburkan Abraham. Your mistake and your miracle will follow you all the days of your life. Kesalahan dan keajaiban yang Anda kerjakan akan terus mengikuti Anda sampai akhir hidup Anda. You said, Brother Paul, I have produced Ishmael. What should I do? Mungkin Anda berkata, tapi Pak Paul, saya sudah menghasilkan banyak Ismail ini. Apa yang harus Anda lakukan? Stop producing Ishmael. Berhentilah untuk terus menghasilkan Ismail itu. Time to produce Isaac. Waktunya bagi Anda untuk menghasilkan Ishak. Amen. Amin. Let's stand to our feet. Mari kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. This morning, I'm sure you have been ministered by the word of God. Pagi ini saya yakin Anda sudah dilayani oleh firman Tuhan. I'm sure you say, Lord, help me. I want to know
God's idea, God's will for my life. Saya yakin Anda berkata, Tuhan tolong saya mau mencari rancanganmu dalam hidupku. This is the first step. Ini adalah langkah yang pertama. You must have a desire Anda harus punya to seek kerinduan God, to seek God. untuk mencari Tuhan. When you follow God's idea, Ketika Anda mengikuti rancangan Tuhan, you'll be blessed. Anda pasti akan diberkati. When you follow God's idea, Ketika Anda mengikuti rancangan Tuhan, you will have breakthrough. Anda pasti mengalami terobosan. When you follow God's idea, Ketika Anda mengikuti rancangan it's Tuhan, already blessed. maka Anda sudah diberkati. You don't have to ask God for blessing. Anda tidak perlu lagi minta berkat dia. God's idea is automatically blessed. Karena rancangan Tuhan itu secara otomatis memberkati Anda. When you follow God's will, God's plan, and God's purpose, Ketika Anda mengikuti kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, dan tujuan Tuhan, you will not have any lack in your life. Anda tidak akan mengalami kekurangan dalam hidup Anda. You will see the miracle. Anda pasti akan melihat You'll mujizat. see the hand of God move on your behalf. Anda akan melihat tangan Tuhan bergerak dan You will membela see Anda. the provision. Anda akan melihat penyediaan yang Tuhan This lakukan. morning, Pagi ini, you say, I want God's idea. katakanlah, aku mau I rancangan want Tuhan. God's will for my life. Katakan, aku mau kehendak Tuhan untuk I want hidupku. to seek God. Aku mau mencari Tuhan. Hebrews 11:6 says, He rewards those who seek Him diligently. Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata bahwa Tuhan memberikan hadiah atau upah bagi setiap orang yang mencarinya dengan rajin. God will always reward you Allah pasti akan memberi upah bagi when you Anda seek Him. ketika Anda mencari Dia. Slowly but surely, someday, someplace, God will bless you. Perlahan-lahan, tapi pasti suatu hari di suatu tempat Tuhan pasti memberkati Anda. Spend time to seek God. Luangkanlah waktu mencari Spend Tuhan. time to seek God. Luangkanlah waktu mencari That's the Tuhan. most important thing in your life. Itu adalah hal yang terpenting dalam hidup. And if you're making a major decision, Dan kalau Anda harus membuat suatu keputusan yang besar, take 3 days ambil waktu 3 hari and seek God. dan carilah Tuhan. Fast and seek God. Berpuasa dan cari Tuhan. Amen. Amin. God will speak to you. Tuhan pasti berbicara pada Anda. I remember God put in my heart to go into full-time ministry. Saya ingat saat itu Tuhan menaruh dalam hati saya untuk melayani Tuhan dengan sepenuh waktu. I was not sure whether this is God, this is good idea or my idea. Saat itu saya tidak yakin apakah ini rancangan Tuhan atau rancangan yang baik. I took 3 days off. Saya ambil cuti 3 hari. I was lecturing. Saat itu saya adalah seorang dosen. I took 3 days off Saya ambil cuti 3 hari to seek God. untuk mencari Tuhan. I said, God, speak to me so clearly. Saya katakan, Tuhan berbicaralah dengan begitu Is jelas. this you or me or good idea? Apakah ini gagasan atau rancangan dari engkau, dari diriku sendiri, atau rancangan yang baik saja? Why I have this burning desire to go full-time? Dan kenapa aku saat itu mempunyai satu kerinduan yang luar biasa untuk melayani engkau penuh waktu? If this is God, intensified. Kalau memang ini dari engkau Tuhan, tambahkanlah kerinduan If itu. this is not God, remove it completely. Kalau ini bukan dari engkau, singkirkanlah sepenuhnya. The next day I received a call from my friend. Hari selanjutnya saya menerima telepon dari teman saya. He says, come to my church. Dia berkata, ayo datang ke gerejaku. There is a prophet from America. Ada seorang nabi dari Amerika. Why don't you just come? Kenapa kamu tidak datang? I was free during the 3 days. Saat itu saya libur ya, 3 hari itu. So I drove to that place. Jadi saya pergi ke tempat itu. I drove to that meeting. Saya pergi ke tempat itu. I sat at the back. Saya duduk di paling belakang. This prophet was from America. Nabi ini dari Amerika. I never seen him. Saya tidak pernah berjumpa Never dengan dia. met him. Tidak pernah ketemu dia. Suddenly he pointed his finger at me. Tiba-tiba dia menunjuk pada He saya. pointed his finger at me. Dia menunjuk pada I saya. look at the back. Saya lihat ke belakang. There was nobody. I was the last on the row. Gak ada siapapun di belakang. Karena yes, saya yang paling belakang ya. You are the one. Ya, dia berkata, ya kamu. He gave me the word. Dia memberikan perkataan Tuhan. God has called you for full-time ministry. Tuhan memanggil engkau untuk melayani dia sepenuh waktu. Wow.
Wah, How did he know I was praying for that? bagaimana dia bisa tahu bahwa saya memang How berdoa did untuk he itu? know I was seeking God's will about full-time ministry? Bagaimana dia bisa tahu bahwa saya memang mencari kehendak Tuhan untuk ini? That's all the prophets say, nothing more, nothing less. Nabi itu hanya berkata itu, saudara. Tidak lebih, tidak kurang. You need the assurance and the confirmation that this is God and not just good idea. Ingat, Anda semua butuh kepastian dan konfirmasi bahwa itu adalah rancangan Tuhan dan Lift bukan your hands rancangan to yang baik. Jesus. Angkatlah kedua tangan Anda pada Tuhan Yesus. Lift your hands to Jesus and say, Lord, I want your will for my life. Angkatlah kedua tangan Anda pada Tuhan Yesus dan katakan, Tuhan, aku ingin Lord, I kehendak-Mu. want your idea and not man's idea. Tuhan, aku ingin rancangan-Mu dan bukan rancangan manusia. Because your idea, your plan is always good. Karena rancangan-Mu, rencanamu selalu God has a baik. wonderful plan for your life. Dan Allah punya rancangan yang luar biasa bagi A hidup plan Anda. to prosper you. Rancangan untuk memberi kemakmuran A pada plan to Anda. bless you. Rancangan untuk memberkati A Anda. plan to restore you and lift you up. Rancangan untuk memulihkan Anda dan mengangkat Anda. Father, in the name of Jesus this morning, Bapa, di dalam nama Yesus pagi I ini, pray that each one of us will know God's will for our life. aku berdoa agar setiap orang dari kami akan mengetahui rancangan dan kehendak-Mu dalam Lord, we hidup will not kami. move with good ideas alone, Tuhan, kami tidak mau bergerak hanya dengan rancangan yang baik, but we will move with your idea, God's idea. tapi kami akan bergerak dengan rancangan-Mu, Tuhan. Speak to us Berbicaralah pada kami, so that we can walk according to your perfect will. sehingga kami bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. In Jesus' name, Di dalam nama Yesus. amen. Amin. God bless you. Tuhan memberkati Anda. Silakan duduk kembali Bapak Saudaraku. Tiba saatnya buat setiap kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kembali bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh hidup di dalam setiap kehidupan kami. Materaikan firman-Mu, dan biarlah kami boleh terus percaya kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah menyediakan yang terbaik buat setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat-Mu, karunia-Mu dalam hidupnya Tuhan. Kau juga memberkati keluarganya dalam nama Tuhan Yesus. Dan kini tiba waktunya buat setiap kami akan memberikan persembahan. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk mempermuliakan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyaksikan beberapa tayangan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut kami informasikan agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia minggu ini. Jemaat terkasih, untuk lebih menyiapkan diri dalam mengikuti kebaktian serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan, dianjurkan untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian ibadah tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Hadirilah doa pagi dan KKR doa setiap hari Sabtu di Geraha Betani Nginden. Doa pengurapan dimulai pukul 3 pagi. KKR doa dimulai pukul 4 pagi sampai dengan selesai. Mari bergabung dalam ibadah Family Altar. Dengan kesatuan hati DFA, Anda dapat bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Info Family Altar terdekat dengan rumah Anda, silakan menghubungi Departemen Family Altar di 031 593 6880. Bagi Jemaat Betani Indonesia yang membutuhkan pelayanan kunjungan, kematian, orang sakit, atau kunjungan doa, dapat menghubungi koordinator dan diakan setempat, serta mengisi formulir yang disediakan. Atau telepon di 031 593 6880 setiap hari mulai jam 8 pagi sampai 10 malam. Dihimbau bagi para jemaat, saat memberikan persembahan, uang yang diberikan tidak dalam keadaan robek atau lusuh, namun dilipat dengan baik dan rapi. Mohon pula untuk tidak memasukkan sampah atau kotoran ke dalam kantong persembahan. Dengan demikian, Anda turut membantu para pelayan yang bertugas
dan menghargai persembahan yang terbaik yang akan diberikan kepada Tuhan. Hadirilah FAS Kota dan KKR Doa Malam Kamis 26 Maret 2015 pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Pendeta Gilbert Lumoindong, bertempat di Main Hall Graha Betani Nginden. Info lebih lanjut hubungi 031 593 6880. Demikian jemaat terkasih, pengumuman untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudaraku, ada satu tambahan pengumuman. Di hari ini ada kegiatan donor darah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mengikuti kegiatan donor darah, bisa langsung menuju ke ruang UGD Betani Care. Demikian tambahan pengumuman. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Yesus. Sama-sama kita buka kedua tangan kita ke Bapa Takayaran Amangku Mamasi Kapatakaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus sertai kita secara semua. Dari jauh engkau selalu